Oke, halo guys, balik lagi sama gue Newbie. Kemarin kan kita udah review terkait bot WA yang udah bisa promosi sendiri, atur set banner sama upload file ke SFile mobile ya. Jadi kali ini videonya itu lanjutan yang kemarin. Sekarang kita mau main di DO panel ini. Apa aja yang diperluin dan caranya gimana? Langsung aja kita let's go ke videonya. Oke guys, jadi pertama-tama buat kita bisa akses kontrol panel ini, DO panel ini, kita butuh yang namanya API dari panel DO nya. Gimana cara bikin panelnya? Bikin API-nya, kita langsung aja buka ke panelmu, panel DO, panelmu dong jadinya. Kita buka dulu nih panel. Setelah kita buka panel, kita scroll ke bawah. Di sini kalian lihat ada API. Nah, di API ini kita bakal bikin API yang nanti dipakai sama si bot. Jadi kita mainnya lewat API. Nah, di sini ada tokens proses personal token access, kalian generate. Terus kasih namanya bebas aja di sini. Aku kasih nama belajar. Oke. Terus di sini full access. Custom ada read only. Kalau read only saya cuma bisa baca-baca doang. Nah, di sini kalian pilihnya yang full access. Setelah itu kalian generate token. Nah, oke. Sekarang kalian punya token ini. Token ini cuma berlaku sekali, kalau udah hilang gak bakal muncul ya, guys. Jadi kalian langsung simpen aja. Semua API pasti kayak gitu. Soalnya nih, kalian bisa baca di sini. Don't forget to copy your new generate access, karena ini nggak bakal muncul lagi. Tuh. Jadi kalian harus paste. Terus sekarang kita masukin token ini ke bot. Caranya gimana? Kita pakai perintah yang namanya set API. Set API DO, API DO. Terus kita paste. Jadi di set API itu ada 3 pilihan: set API GH, set API CF, dan set API DO. Nah, setelah kita udah dapat balasan set API DO berhasil disimpan, kalian udah bisa langsung cek droplet kalian. Misalkan di sini aku ketik sisa droplet, sisa droplet, dia bakal muncul berapa sisa VPS yang bisa kalian create atau yang nggak bisa kalian create. Di sini aku udah create semua jadi 10 total, dan itu sama persis kayak yang di panel. Kalian bisa cek sendiri. Di panel ada 10 VPS ku yang udah online. Kita tunggu dulu. Oke guys, ini udah ada 10 ya, sama persis. Dan di sini aku mau sekalian benerin ini. Ini ada satu IP yang nggak bisa diakses soalnya. Untuk yang lainnya bisa, cuma yang ini nggak bisa. Jadi kita logout aja ini. Kalau udah masuk ke bot, kita nggak perlu buka-buka panel lagi guys, langsung aja dari mainnya dari bot gitu. Wah, langsung aja mainnya dari bot. Nah, ini kita hapus aja, udah kita tutup, kita nggak butuh. Ini juga kita tutup, kita nggak butuh. Oke, lanjutnya kita bakal benerin itu ya. Tadi IP itu tuh aku akses dari sini, dari Badfish tuh nggak bisa buka ya. Nah, kita mau benerin ini biar dia bisa buka. Caranya gimana? Kita benerinnya langsung aja dari si bot. Kita list droplet dulu. Kita lihat VPS nya. Ini kan ada 10. Nah, kita list droplet biar muncul. Nah, cari IP yang sama. Di sini ada ID, ada hostname, sama ada usernya root, terus ada IP-nya ya. Nah, di sini kalian harus cari IP yang sama. Tadi itu IP-nya belakangnya 107 ya. Kita cari 107. Nah, ini dia. ID-nya berarti yang ini. Oke, kita salin, terus kita coba buat rebuild. Restart VPS dulu deh. Restart VPS. Ini kita restart dulu VPS-nya. Bisa apa enggak setelah restart. Nah, aksi restart VPS dimulai, status aksi in proses, ditunggu dulu ya guys. Jadi kalau pakai bot ya sabar.
walaupun sebenarnya cepetan pakai pot, tapi ya tetap aja harus nunggu karena prosesnya kan real time, dia langsung masuk ke panel gitu ya guys ya. Oke guys, jadi sepertinya restartnya nggak berhasil atau gagal, jadi kita langsung aja buat destroy VPS nya ya. Kita di sini mau destroy, kita kalau mau destroy kita masukin del droplet, terus ID yang tadi kita masukin di sini, dia bakal di delete VPS nya. Daripada kita nunggu restart dan nggak bisa, mending kita langsung hapus saja. Nah, setelah dapat droplet berhasil dihapus, kalian bisa cek sisa droplet lagi. Di sini sisanya tuh harusnya dia udah balik ke 9 lagi. Sisa 1 ya kan, sisanya 1 yang terpakai 9. Nah begitu, jadi yang sebelumnya yang ini udah di delete. Sekarang kita mau bikin lagi VPS baru, kodenya itu aku mau bikin RAM 4 aja deh, R4C2, itu artinya RAM 4 core 2 gitu ya guys ya. Terus dikasih nama host belajar, nama VPS nya tuh belajar, hostname nya ya, terus enter. Di sini tugas kalian cuma nunggu sih, prosesnya nggak lama sih sebenarnya, antara 2-3 menit doang, nggak sampai 5 menit. Kalau di pot kan dia silahkan menunggu 2-5 menit, sebenarnya prosesnya cuma 2 menit aja, tergantung tapi tergantung lagi, kalau apinya rada lemot ya kadang bisa lebih dari 2 menit, tapi ya biasanya nggak sampai sih, cuma 2 menitan. Nah oke guys, VPS nya udah jadi dan udah dikasih passwordnya. Kita langsung aja coba akses si ini VPS ya guys ya. Kita akses VPS nya, kita masuk ke sini, terus kalian paste passwordnya ini, passwordnya kita pakai. Di sini kita masukin password, lalu login. Nah udah berhasil login guys, VPS nya udah jadi dengan nama host belajar. Nah sesuai dengan apa yang kita bikin ya guys. Nah selanjutnya kita udah tadi bikin, sekarang kita tambahin ke regis izin. Nah kalau ke regis izin seperti sebelumnya yang aku bilang, di sini kita butuh token GH dan token CF karena buat pointing dan buat regis ke izin IP. Untuk pembuatan tokennya udah pernah terbahas di video sebelumnya, nanti aku tambahin tag di deskripsi untuk video pembuatan token GH nya. Kalian bisa cek untuk bikin token GH nya gimana ya. Dan cara aturnya sebenarnya sama, kalian cukup masukin set API untuk GH, berarti kalian ketik GH kayak gini, langsung diikuti dengan token GH nya di belakangnya, sama kayak ngeset ini ya, sama kayak ngeset API DO ini ya. Sama juga untuk API CF. Kalau API CF berarti di sini kalian ketiknya API CF diikuti CF nya. Dan berhubung botku udah setting semua, jadi aku nggak ngelakuin yang kedua setting token itu ya. Kita langsung main ke regis ADT IP aja. Di sini kita bisa ADT IP yang di atas tadi, terus kita masukin belajar newbie gitu ya guys ya. Terus kasih masa aktif 30 hari misal. Nah di sini dia bakal mau ngeregis ke izin GitHub. Nah kan di sini dia otomatis ngeregis ke izin GitHub. Setelah kalian regis, kalian bisa pointing si dom IP ini ke CF, pointing, terus masukin domain yang mau kalian pakai. Di sini aku kasih domain belajar.navpn.site. Habis itu kalian kasih garis lurus, garis pemisah, terus pastein IP nya, terus enter. Setelah itu dia bakal otomatis ke pointing. Oh gagal mendapatkan zone, berarti apinya aku mati sepertinya. Oh aku enggak, aku salah nulis ternyata. Kita ulangi, pointing
belajar.navpn.set. aku salah nulis, titiknya 2 nih, kalian bisa lihat titiknya ada 2. Nah itu nggak boleh, jadi gagal pointingnya. Kita ulangi, ini yang benar, nanti dia bakal muncul pointing berhasil. Nah pointing berhasil, domainnya ini udah include ke Wildcard 80. Ini Wildcard 80 yang universal ya, alias bisa dipakai wildcardin apa aja. Nah IP-nya juga udah terdaftar. Nah gimana cara ceknya? Kalian coba aja buka VPS-nya pakai domain untuk cek apakah domainnya udah terpointing bener apa belum. Kita di sini belajar, masukin domainnya navpn.set, terus kita logout, login lagi. Nah artinya kalau kita bisa buka kayak gini, artinya domainnya udah bener dan terpointing dengan aman. Selanjutnya setelah kita pointing, kita udah regis tadi, kita udah pointing, sekarang kita pasangin SC. Tinggal masukin install SC, terus kasih IP-nya itu ini ya tadi ya, kita masukin IP-nya spasi, terus masukin juga passwordnya. Tadi passwordnya mana guys? Passwordnya ini ya guys ya, kita pastein passwordnya karena kita butuh masuk akses ke VPS. Di sini terus kalian kasih nama untuk script kalian. Di sini aku kasih nama scriptnya belajar aja ya, belajar newbie. Nah setelah itu kalian masukin domainnya, tadi udah terpointing ke belajar.navpn.site. Kalau udah gitu kalian tinggal enter dan tunggu prosesnya berjalan. Sesimpel itu guys. Jadi kalian udah bisa pointing, udah bisa create otomatis, bisa pointing, bisa register, bisa juga install scriptnya secara otomatis dari bot. Nanti bot yang bakal nginstalin, kita bisa pantau langsung dari VPS nya nanti. Nah kita tunggu dulu dia proses jalan. Apa aku salah nulis ya? Kita dulu deh, cek deh. Install SC. Enggak sih, benar sih, menurut gue ini benar sih kayaknya, aku lupa coba. Nah benar nih, benar dia udah balas nih. Nah ini dia dapat, kamu bakal dapat balasan kayak gini, ketik screen air install belajar newbie untuk melihat proses. Jadi kita cukup login ke VPS nya, terus kita jalanin ini di VPS nya buat lihat prosesnya. Tadi kita udah buka di sini ya. Sekarang kita lihat prosesnya, apa bener udah berjalan apa belum. Nah seperti yang kalian lihat prosesnya udah jalan, jadi proses installnya udah lagi dibikin sama si bot. Kalau udah gini kalian tinggal keluar aja, sebenarnya sih nggak perlu dicek sih, cuma ini buat kalian mau lihat aja. Nah di sini kalau seperti biasa, kalau kalian cek progresnya lewat screen, kalian ke boleh DC. Kalau DC pasti VPS nya nanti bakalan gagal nginstal ya. Jadi kalau kalian mau pantau dari sini, kalian gak boleh DC dari VPS. Kalau DC harus nginstal ulang, berarti kita harus reboot terus install ulang lagi ya. Tapi kalau mau cari aman, monitoringnya jangan lewat screen. Terus lewat mana bang? Kalau nggak lewat screen kan nggak ada yang lain. Ada, aku udah siapin untuk kalian pantau tanpa khawatir kalau DC takut gagal installnya. Nanti kita tunggu, dia masih proses, jadi untuk pemantauannya belum bisa kelihatan. Nanti di sini bakal muncul namanya logout, output log. Nah di sini ada output log. Nah di situ kalian bisa cek langsung lognya kayak apa gitu ya guys ya, kalian bisa cek dari situ. Dan di sini ya benar, nanti setelah proses install ini masuk ke proses instalasi script, dia bakal muncul. Karena sekarang dia masih proses tahap persiapan install hal-hal yang dibutuhin, jadi dia belum muncul si output lognya. Nanti kalian bisa cek di sini output log. Kita tunggu dulu aja sampai output lognya muncul, atau kalian bisa lihat langsung dari screen kayak gini. Yang penting kalian jangan DC ya guys, wanti-wantiku itu doang sih, jangan DC guys.
Di sini kalian tinggal nonton aja, udah nonton gaming, udah nggak perlu ngapa-ngapa, udah semuanya serba otomatis bot yang jalan. Jadi kalian cuma cukup nonton doang kayak gini sambil ngopi gitu guys. Jadi nggak perlu nungguin ini konfirmasi, ini nggak ada konfirmasi apapun bos, semuanya di setup dari bot, jadi kalian cukup nunggu aja. Oh iya, satu hal lagi, biasanya proses untuk install script itu makan waktu sekitar 10 menit dari balasan si bot. Jadi kalian lihat ini di sini ada jam 12.42, estimasinya itu biasanya 10 menit. Jadi ini mungkin selesai nanti jam 12.52 ya guys ya. Dan ini udah 46 dan prosesnya masih di sini aja ya. Itu estimasi guys, kadang bisa lebih, cuma ya rata-ratanya sih sekitar 10 menit. Kita lihat dulu aja ya guys ya, sambil nonton nanti biar tak cepetin di bagian ini aja lah, biar kalian nggak pusing-pusing. Nah kalian kalau udah sampai sini guys, oke guys, kalau udah sampai sini guys, kalian nggak bisa lihat apa-apa lagi di sini. Semua outputnya ada di output.log. Jadi kalian tinggal kontrol A D, dia bakal keluar, terus kalian udah bakal lihat ada output log. Nah di sini kalian ketik tile minf output.log untuk lihat proses installnya seperti apa. Nah kalau di output kalian DC, mau kalian tiba-tiba pergi HP-nya jatuh, tenggelam, nggak ada masalah guys, prosesnya tetap jalan aman karena kita bukan lagi di sesi aktif, tapi kita cuma pantau dari luar gitu ya guys ya. Kalian bisa pantau dari sini. Nah, kalau aku sih males biasanya males mantau. Oke, kita sembari pantau kita cepetin lagi videonya. Nah oke guys, ternyata memakan waktu akhirnya 13 menitan ya guys, dari 42 jadi 55 dia baru selesai. Dan sekarang prosesnya dia lagi report VPS nya setelah scriptnya berhasil dipasang. Nah kalian tinggal tunggu si VPS nanti selesai report, dia bakal nyambung lagi, kalian hubungkan lagi. Setelah itu kalian udah bakal lihat scriptnya udah terpasang. Di sini jadwalnya, nah ini dia udah terhubung kembali. Kita buka lagi tabnya, scriptnya udah selesai terpasang dengan baik dan normal. Ini udah siap pakai dan kalian sudah bisa langsung pakai aja. Begitu, sangat mudah. Aku rasa videonya cukup sampai di sini untuk tutorial untuk reviewnya atau tutorial penggunaan botnya untuk bot WA yang terbaru ini. Dan perlu diingat, botnya gratis buat semua pengguna script newbie ya, buat semua pengguna script newbie. Ini botnya gratis, kalian tinggal pasang aja di menu fitur dan nomor 16 ada install bot WhatsApp. Oke. Dan untuk kalau kalian yang mau open source nya semua, mulai dari script, bot dan macam-macam yang lain, harganya sekarang udah mulai lumayan. Dan kalian bisa PM ke aku untuk tanya-tanya informasi harganya, atau kalau kalian mau upgrade script kalian sendiri biar jadi kayak gini juga bisa guys. Nah untuk selanjutnya aku rasa udah cukup dan semoga jelas. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan langsung ditulis di kolom komentar, nanti aku balesin kalian pasti satu-satu, atau kalian bisa hubungi admin, nomornya ada di deskripsi. Dan yang buat kalian yang butuh config gratis juga ada di deskripsi ya guys, kalian bisa langsung download aja, nggak usah banyak mikir. Itu script free config gratis aku jadwal ya guys mulai hari ini, jadi aktif mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Setelah itu confignya bakal aku offin
dan bakal aktif lagi di esok harinya pukul 7 pagi. Semoga video ini bermanfaat dan see you next video. Bye bye.